pelajarannya tidak jelas. Hati-hati Bapak Ibu, secantik apapun RPP kalau dia ada tujuannya pada ini bel-bel sambil bohong. Hati-hati kita kalau bilang ke mana tujuan kan. Nah makanya itu perjelas di tujuan ke sini. Contoh kondisinya, alat bantu, media, begitu masih pakai offset. Ingat jadi di RPP kasih jelas selalu tujuan pembelajaran tak. Kemudian yang kedua, usahakan semua tujuan pembelajaran itu harus mulai dari sederhana sampai yang paling sulit seperti anak tangka. Tolong mohon izin Bapak Ibu sekali periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriansa, instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenen Rapang, Jabatan Pengawas Sekolah. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah Weixing Learning, model pembelajaran dengan platform Yground sebagai media penggerak berpikir mendalam untuk guru. Model ini merupakan model platform Yground sebagai sarana utama menumbuhkan kemampuan berpikir mendalam pada peserta didik. Dengan pendekatan ini, siswa tidak sekedar berpikir sebagai hanya media digital, tetapi juga berpikir sebagai ruang interaktif dan membantu siswa mengeksplorasi ide, menganalisis informasi, serta mengembangkan pemahaman konseptual secara mandiri maupun kolaborasi. Pengimbasan yang saya lakukan ini adalah di sekolah binaan, di mana guru sudah mampu membuat soal dan materi yang bisa mengantarkan siswa-siswanya berpikir kritis, termasuk di dalamnya tipe-tipe soal, jenis pertanyaan di dalamnya. Yground sekarang sebelumnya dikenal sebagai Quizizz dan cocok bagi siswa untuk berpikir kritis. Alasannya karena Yground itu bisa mengandung masalah nyata atau kontekstual dalam pembuatan soal atau materi, di mana siswa bisa memberi alasan, bukti, argumen, bukan sekedar memilih opsi atau jawaban saja, tetapi juga mendorong siswa menganalisis hubungan antar konsep, bukan hanya menggunakan istilah-istilah saja. Nah, dengan adanya fitur thinking tools seperti presentasi, video, analisis, bahkan juga adanya flashcard sebagai fitur pengantar pemahaman siswa secara mendalam. Adapun yang menjadi situasinya, sebagai pengawas sekolah, saya mengamati kondisi pembelajaran di sekolah binaan dan menemukan beberapa tantangan yang signifikan. Banyak guru belum memaksimalkan penggunaan akun belajar ID atau akun digital. Pemanfaatannya masih terbatas pada penyampaian materi secara pasif atau hanya pemberian kuis. Akibatnya, siswa cenderung berpikir pasif dan lebih mengandalkan hafalan, sehingga kemampuan berpikir kritis kurang berkembang. Selain itu, penyampaian materi itu bersifat abstrak seperti matematika, sains, dan pelajaran lainnya disampaikan tanpa contoh konkret dan konteks nyata. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kebingungan dan kesulitan memahami konsep yang diajarkan. Tantangannya adalah yang pertama, mengurangi beban kognitif atau cognitive overload siswa saat belajar materi yang kompleks. Kemudian membantu guru membuat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan kemampuan berpikir siswa dan melibatkan siswa sesuai dengan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, memastikan teknologi Yground itu tidak hanya digunakan untuk kuis, tetapi untuk mendukung pemahaman mendalam berpikir kritis, serta meningkatkan refleksi siswa, menyelaraskan asesmen formatif dengan proses belajar agar siswa tetap terlibat aktif, bukan sekedar mengisi jawaban. Aksinya adalah yang pertama, memperkenalkan dan membimbing guru menggunakan Weixing Learning sebagai pembelajaran berbasis platform Yground, memberikan pelatihan kepada guru tentang membuat soal-soal kritis dan kontekstual, memanfaatkan fitur digital seperti peta konsep, presentasi interaktif, flashcard,
video analisis, serta tools-tools interaktif lainnya. Mendampingi guru dalam merancang asesmen formatif yang adaptif sehingga dengan kemampuan kognitif siswa dapat mengukur pemahaman secara nyata. Memantau kelas secara langsung dan memberikan umpan balik konstruktif agar guru bisa menyesuaikan strategi mengajar. Refleksinya adalah siswa menjadi lebih aktif dan terlibat. Kemudian guru menyadari peran mereka bukan sebagai penyampai informasi, sebagai fasilitator berpikir. Penggunaan fitur digital yang membantu siswa mengelola beban kognitif sehingga pembelajaran lebih bermakna. Hasil dan dampak, guru menjadi lebih adaptif, kemudian keterampilan digital meningkat. Peran guru sebagai fasilitator itu bukan hanya sekedar penyampai materi, tetapi juga fasilitator berpikir, pengelolaan beban kognitif yang tepat. Adapun hasil pengamatan penjelasan sebelumnya, yaitu di mana sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Literasi digital, guru mengalami lompatan besar. Sebelum penerapan Weixin Learning, kebanyakan guru hanya mengenal Weiground sebagai sebatas alat untuk membuat kuis. Pemahaman fiturnya pun masih terbatas, hanya 30-40%. Namun setelah inovasi Weixin Learning diterapkan, tingkat pemanfaatan fitur Weiground meningkat tajam hingga 75-78%. Hal ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya menggunakan teknologi sebagai pelengkap pembelajaran, tetapi juga benar-benar memanfaatkan sebagai alat untuk menumbuhkan cara berpikir siswa. Kesimpulannya adalah Weiground itu mengajak guru dari berpikir secara tradisional menjadi fasilitator berpikir. Kemudian rekomendasi yang bisa kita lakukan adalah rutin membuat soal yang relevan dan menantang, kemudian menggunakan fitur digital secara optimal, mengintegrasikan asesmen formatif sesuai dengan kemampuan berpikir, dan tetap melakukan fasilitasi pembelajaran secara kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman R. SPD, salah satu guru kelas 4 di UPT SD Negeri 1 Wanio, Kecamatan Pancalotan, Kabupaten Sidenden Rapang. Dengan model pembelajaran Weixin Learning, saya beserta guru-guru yang lain di sekolah kami sudah mampu mengenal fitur-fitur dan menggunakan kuisis atau Weiground dalam pembuatan soal kontekstual dengan bantuan AI. Dengan platform ini, pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hasan SPD, Kepala UPT SD Negeri 4 Masepe. Melalui penggunaan Weixin Learning, proses pembelajaran di sekolah saya menjadi lebih hidup, dinamis, dan menyenangkan. Platform ini mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses berpikir kritis. Dengan berbagai pendekatan yang ditawarkan, seperti pertanyaan terbuka dan eksplorasi berbagai sudut pandang, siswa menjadi lebih berani mengemukakan pendapat serta terbuka terhadap ide-ide baru. Pembelajaran tidak lagi sekedar menyampaikan materi, melainkan sebuah pengalaman interaktif yang membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Dengan penerapan Weixin Learning, saya semakin yakin bahwa pembelajaran yang bermakna lahir dari proses yang menantang dan melibatkan siswa secara aktif. Metode ini bukan hanya meningkatkan pemahaman akademis, tetapi juga membentuk karakter berpikir kritis dan kolaboratif dalam diri siswa. Ke depan, saya optimis pendekatan ini akan terus membawa dampak positif, tidak hanya di dalam kelas, lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan nyata mereka. Sudah saatnya kita bertransformasi dari sekedar mengajar menjadi fasilitator yang menginspirasi. Terima kasih.